Hari ini kita akan mengulang kembali materi bagaimana menggambar grafik, terutama untuk grafik fungsi linear. Jadi ini namanya adalah sistem koordinat. Jadi sumbu yang horizontal itu merupakan sumbu X, sedangkan sumbu yang vertikal itu namanya adalah sumbu Y. Jadi contohnya di sini misalkan ada sebuah titik, misalkan titik A. Titik A ini memiliki koordinat 4,3. Artinya dia menempati sumbu X di nomor 4 dan sumbu Y di nomor 3. Penulisannya adalah dengan menggunakan tanda kurung 4,3. Kemudian contoh lain, di sini ada sebuah titik B. Titik B ini koordinatnya adalah negatif 2,5. Kemudian titik C, koordinatnya adalah 6,3. Jadi penulisan koordinat sebuah titik itu diawali dengan koordinat X-nya terlebih dahulu, baru kemudian koordinat Y-nya. Contoh yang lainnya, di sini ada titik M. Titik M ini koordinat X-nya adalah negatif 6 dan koordinat Y-nya adalah negatif 2. Jadi penulisan titik itu adalah menggunakan tanda kurung yang di dalamnya berisi koordinat X, koordinat Y. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh grafik linear, yaitu sebuah garis lurus. Nah, garis ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2X ditambah 1. Jadi di sini Y sama dengan 2X dikurangi 1, Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, artinya apa? Semua titik yang berada di garis lurus ini, koordinatnya itu akan memenuhi jika disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 1. Jadi di sini misalnya contohnya ada sebuah titik. Dalam garis itu koordinatnya adalah 2,3. Nah, artinya 2 ini adalah koordinat X-nya, sedangkan 3 ini adalah koordinat Y-nya. Ketika X-nya dari persamaan ini kita ganti dengan 2, kemudian Y-nya kita ganti dengan 3, maka persamaannya menjadi 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1, di mana 3 sama dengan 4 dikurangi 1, artinya benar. Jadi semua koordinat titik-titik yang berada di garis ini jika disubstitusikan ke dalam persamaan ini maka nilainya akan benar. Jadi di sini 3 sama dengan 3, yaitu benar. Contoh lainnya di sini ada titik 1,1. Ketika X-nya kita ganti 1 dan Y-nya kita ganti 1, maka 1 sama dengan 2 dikurangi 1. Jadi 1 sama dengan 1, artinya benar. Contoh yang lain ada titik 0,-1, kemudian titik negatif 1, negatif 3, dan negatif 2, negatif 5. Titik-titik ini berada di garis Y sama dengan 2X dikurangi 1. Selanjutnya kita akan mengulang lagi bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear. Contohnya di sini kita akan menggambar grafik dari 2Y dikurangi X sama dengan 0. Nah, yang pertama kita buat adalah tabel bantuan. Jadi di sini tabel bantuan itu tujuannya adalah untuk mencari koordinat-koordinat titik-titik yang dilalui oleh garis 2Y dikurangi X sama dengan 0. Jadi yang pertama, misalkan kita ambil X-nya sama dengan negatif 4. Jadi kita akan mencari koordinat Y-nya ketika koordinat X-nya itu negatif 4. Caranya adalah dengan mensubstitusikan X sama dengan negatif 4 ke persamaan 2Y dikurangi X sama dengan 0. Jadi ketika X-nya kita ganti dengan negatif 4, maka persamaannya menjadi 2Y sama dengan negatif 4, yang artinya Y-nya adalah sama dengan 2. Jadi ketika X-nya itu sama dengan negatif 4, maka Y-nya adalah negatif 2. Kemudian selanjutnya, misalkan kita ambil Y-nya sama dengan negatif 1. Maka
ketika y-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke dalam persamaan, maka 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2, dikurangi x sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 2. Sehingga ketika y-nya sama dengan negatif 1, maka x-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita ambil sembarang lagi, misalkan x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka 2y dikurangi 0 sama dengan 0, artinya 2y sama dengan 0. Nah, di sini y-nya sama dengan 0, karena 2 dikali berapa yang hasilnya 0, artinya y-nya sama dengan 0. Jadi ketika x-nya 0, maka y-nya 0. Kemudian misalkan lagi kita ambil x-nya sama dengan 2, maka 2y dikurangi 2 sama dengan 0, artinya 2y sama dengan 2, y sama dengan 1. Dan yang terakhir, misalkan kita ambil y-nya sama dengan 2, maka x-nya akan sama dengan 4. Nah, dari tabel bantuan ini, kita memperoleh titik-titik dengan koordinat, yaitu negatif 4, negatif 2, sampai dengan 4,2. Itu merupakan titik-titik yang dilalui oleh garis 2y dikurangi x sama dengan 0. Jadi dengan titik-titik ini kita nanti dapat menggambar garis 2y dikurangi x sama dengan 0. Di sini titik yang pertama adalah koordinatnya x itu negatif 4, y-nya negatif 2. Jadi titiknya negatif 4, negatif 2 yang letaknya adalah di sini. Kemudian yang kedua ada titik negatif 2, negatif 1. Letaknya adalah di sini. Nah, dengan menggunakan 2 titik saja sebenarnya kita sudah bisa menggambar sebuah garis. Nah, jadi dengan 2 titik ini pun kita sudah bisa menggambar sebuah garis, tidak perlu mencari titik-titik yang lain. Tetapi hati-hati ketika tabel kalian berbentuknya seperti ini. Jadi x-nya di sini menurun dan y-nya di sini juga menurun. Membacanya adalah ke kanan, jadi ketika x-nya negatif 4, maka y-nya negatif 2. Ketika x-nya negatif 2, maka y-nya negatif 1. Jangan sampai dibaca ke bawah. Nah, jika kita gambarkan semua titiknya, yaitu ini titik 0,0 ada di sini, kemudian 2,1 di sini, dan 4,2 di sini. Nah, ini adalah kelebihan dari kita mencari koordinat titik yang lebih dari 2. Jadi kita mempunyai 5 buah titik yang dilalui oleh garis 2y dikurangi x sama dengan 0. Kelebihannya adalah akan semakin akurat ketika titiknya semakin banyak. Jadi ketika tadi titiknya hanya 2, ternyata masih menceng. Jadi kita menggunakan 5 titik maka akan lebih akurat. Jadi garisnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggambar grafik sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Jadi di sini contohnya ada SPLDV. Persamaan pertama adalah x ditambah y sama dengan 1, dan persamaan kedua adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, yang pertama kita akan menggambar grafik x ditambah y sama dengan 1. Caranya adalah sama, kita gunakan tabel bantuan. Misalkan kita ambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya akan sama dengan 1. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 1. Jadi di sini adalah 1. Kemudian misalkan kita ambil x-nya sama dengan 3, maka y-nya akan sama dengan negatif 2. Nah, dari tabel bantuan ini kita peroleh titik 0,1. Itu titiknya adalah di sini, kemudian 1,0 titiknya di sini, dan 3, negatif 2 titiknya adalah di sini. Jadi kita hubungkan ketiga titik ini menjadi sebuah garis. Nah, garis merah ini adalah garis dari
persamaan X ditambah Y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menggambar grafik kedua, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Jadi ketika kita ambil X-nya sama dengan 0, X-nya diganti 0, maka Y-nya akan sama dengan 2. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, di sini Y-nya kita ganti 0, maka X-nya sama dengan 3. Kemudian satu lagi, ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya akan sama dengan 4. Jadi kita peroleh 3 titik, yaitu 0,2 di sini, kemudian 3,0 di sini, dan negatif 3,4, yaitu di sini. Nah, kita hubungkan ketiga titik ini menjadi sebuah garis, yaitu garis dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kedua garis ini berpotongan di satu titik, yaitu koordinatnya adalah di titik negatif 3,4. Artinya apa? Solusi dari SPLDV ini itu adalah negatif 3,4. Ini adalah menggunakan cara grafik. SPLDV ini selain menggunakan grafik, dapat juga diselesaikan menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, di sini dari grafik ini kita peroleh solusinya adalah negatif 3,4. Apa artinya? Ketika X-nya kita ganti dengan negatif 3 di kedua persamaan ini dan Y-nya kita ganti 4, maka kedua persamaan ini akan bernilai benar. Nah, selanjutnya kita akan menggambar pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan, sekarang adalah pertidaksamaan. Di sini contohnya adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Jadi langkah pertama kita menggambar grafik 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi yang tadinya kurang dari sama dengan kita ubah menjadi sama dengan. Caranya adalah sama, kita gunakan tabel bantuan. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 3Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 4. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, Y-nya kita ganti 0, maka X-nya akan sama dengan 6. Kemudian ketika X-nya kita ganti 3, di sini, 2 dikali X adalah 2 dikali 3, yaitu 6, ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 dikurangi 6, maka 3Y sama dengan 6, yang artinya Y adalah sama dengan 2. Jadi kita peroleh 3 titik, yaitu titik pertama 0,4, yaitu di sini, kemudian 6,0, titiknya di sini, kemudian 2,3, titiknya adalah di 3,2, titiknya adalah di sini. Kita hubungkan ketiga titik, diperoleh sebuah garis. Nah, garis merah ini adalah grafik dari garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita akan mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 12. Jadi, daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu di atas garis, karena ini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi, ada dua daerah, yaitu daerah di atas garis dan di bawah garis. Jadi, kita akan mencari daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian dari 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Untuk lebih mudah, kita gunakan titik 0,0, yaitu titik di bawah garis merah. Di daerahnya di bawah garis merah. Titik 0,0. Jadi ketika X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti 0, hasilnya adalah 0, maka 0 ditambah 0 itu adalah 0. Apakah 0 itu kurang dari atau sama dengan 12? Artinya benar bahwa 0 itu kurang dari atau sama dengan 12. Maka daerah yang dilalui oleh 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian dari 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, yaitu daerah yang diarsir ini.
Jadi artinya apa? Semua titik yang berada di daerah ini ketika koordinatnya disubstitusikan ke dalam persamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, itu maka akan bernilai benar. Sebagai contohnya di sini ada titik negatif 4,1 itu berada di daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Ketika x-nya kita ganti dengan negatif 4, negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8, kemudian y-nya kita ganti dengan 1, 3 dikali 1 adalah 3, negatif 8 ditambah 3 adalah negatif 5. Apakah negatif 5 itu kurang dari atau sama dengan 12? Ya, benar bahwa negatif 5 kurang dari atau sama dengan 12. Artinya, titik ini benar berada di daerah penyelesaian. Tetapi sebaliknya, kita ambil titik di daerah misalnya di sini 2,4. Dia di luar daerah penyelesaian. Ketika x-nya kita ganti dengan 2 dikali 2 adalah 4, kemudian y-nya kita gantikan dengan 4, 3y dikali 4 yaitu 12, 4 ditambah 12 maka 16 itu tidak kurang dari sama dengan 12. Artinya persamaan ini menjadi salah. Jadi titik-titik yang berada di atas garis ini itu adalah bukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir di bawah ini. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kalau tadi SPLDV yaitu sistem persamaan, sekarang adalah sistem pertidaksamaan. Artinya tandanya bukan persamaan lagi, tetapi pertidaksamaan. Entah itu lebih dari atau kurang dari, atau mungkin lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi di sini ada SPTLDV yaitu 2x ditambah 5y lebih dari negatif 10 dan 2x dikurangi y lebih dari negatif 4 dengan syaratnya adalah x kurang dari atau sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 0. Jadi yang pertama kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu langkah awalnya adalah dengan menggambar grafik 2x ditambah 5y sama dengan negatif 10. Jadi kita akan mengubah dari pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan untuk kita cari gambar garisnya. Caranya adalah sama dengan menggunakan tabel bantuan. Jadi ketika kita ambil x-nya sama dengan 0, kita ganti x-nya ini dengan 0, maka tinggal 5y sama dengan negatif 10. Artinya y-nya sama dengan negatif 2. Kemudian ketika kita ambil y-nya sama dengan 0, jadi di sini 5 dikali y, 5 dikali 0 adalah 0, tinggal 2x. 2x sama dengan negatif 10, maka x-nya adalah negatif 5. Jadi kita peroleh dua buah titik, yaitu titik 0, negatif 2, titiknya adalah di sini, dan titik negatif 5,0, titiknya adalah di sini. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, mengapa garisnya putus-putus? Karena di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya. Ketika tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan seperti ini adalah kurang dari sama dengan, maka garisnya adalah garis tidak putus-putus. Tetapi ketika tandanya hanya lebih dari atau hanya kurang dari, maka garisnya adalah putus-putus. Nah, kemudian setelah kita memperoleh garisnya, kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Apakah daerahnya itu di atas garis atau di bawah garis? Kita ambil contoh sebuah titik di luar garis itu, yaitu di atas garis, misalnya titik 0,0. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Jadi ketika x-nya kita ganti 0, 2 dikali x maka sama dengan 0. 5 dikali y-nya 0, 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0, apakah lebih dari negatif 10? Ya, benar. Artinya 0,0 ini berada pada daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di atas garis yang memuat titik 0,0. Kemudian selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaian dari
pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x dikurangi y lebih dari negatif 4. Jadi kita gambar dulu garis 2x dikurangi y sama dengan negatif 4 dengan menggunakan tabel bantuan. Ketika x-nya sama dengan 0, maka negatif y sama dengan negatif 4 atau y sama dengan 4. Kemudian ketika y-nya 0, di sini 0, maka tinggal 2x sama dengan negatif 4, maka x-nya adalah negatif 2. Jadi kita peroleh 2 titik, yaitu 0,4 titiknya di sini, dan negatif 2,0 yaitu titiknya di sini. Kita hubungkan dua garis ini, garisnya juga putus-putus karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Nah, kita tentukan daerah penyelesaiannya, apakah sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis. Kita ambil sembarang titik yang sama misalnya adalah titik 0,0. Titik ini berada di sebelah kanan garis. Jadi ketika 0,0 ini kita substitusikan ke dalam 2x dikurangi y lebih dari sama dengan negatif 4, maka x-nya sama dengan 0, yaitu 2 dikali 0 sama dengan 0, dikurangi y-nya 0, maka 0. Apakah 0 itu lebih dari negatif 4? Ya, benar bahwa 0 itu adalah lebih dari negatif 4. Artinya titik 0,0 ini berada di daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanannya grafik, sebelah kanannya garis. Nah, selanjutnya masih ada syarat, yaitu x kurang dari sama dengan 0. Artinya dia daerahnya di sebelah kiri sumbu y, dan y-nya kurang dari atau sama dengan 0, yang berarti daerahnya di bawah sumbu x. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang terarsir sebanyak 4 kali, yaitu daerah ini. Kemudian kemarin ada yang namanya teori kebalikan. Mengapa ada teori kebalikan? Jadi teori kebalikan itu digunakan supaya lebih mudah. Tetapi jangan lupa untuk menambahkan keterangan bahwa kamu mengerjakan dengan metode teori kebalikan, atau kamu harus menyimpulkan daerah penyelesaiannya itu yang mana. Jadi teori kebalikan itu mengarsirnya adalah kebalikan. Jadi tadi daerah penyelesaian dari persamaan pertama yang tadi adalah harusnya sebelah kanan, kita ubah menjadi sebelah kiri. Maaf, ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian pertidaksamaan yang pertama, tadi kita arsir yang sebelah atas, sekarang kita arsir yang sebelah bawah. Kemudian x-nya kurang dari atau sama dengan 0. Kalau tadi kita arsir yang sebelah kirinya sumbu y, kita sekarang mengarsir di sebelah kanannya sumbu y. Kemudian y kurang dari sama dengan 0, maka kita arsir yang di atas sumbu x. Sehingga dari daerah penyelesaiannya adalah yang bersih atau tidak diarsir. Karena mengapa ada teori kebalikan? Itu karena biasanya kita mengarsirnya kurang rapi. Sehingga dengan adanya teori kebalikan ini, kita dapat melihat daerah yang bersih atau tidak diarsir sebagai daerah penyelesaian. Tapi teori kebalikan ini jarang digunakan dalam soal-soal. Jadi lebih sering yang digunakan adalah teori yang biasa, bukan yang berkebalikan. Jadi hati-hati ketika ada sebuah soal, kalau tidak ada perintah untuk menggunakan teori kebalikan, maka jangan gunakan teori kebalikan.